Hari ini saya diminta untuk mengemukakan dan mendeskripsikan 3 pengertian dalam eksperimen. Yang pertama, kuasi eksperimen. Yang kedua, pretest post-test design. Dan yang ketiga, control group design. Kuasi eksperimen. Disebut kuasi eksperimen karena eksperimen ini tidak benar-benar seperti yang diselenggarakan di dalam laboratorium, tetapi diselenggarakan di lapangan, sehingga faktor yang bisa mempengaruhi dan tidak lebih banyak daripada kalau yang diselenggarakan di laboratorium. Dalam ilmu sosial itu biasa disebut dengan kuasi eksperimen. Karena itu, jadi kuasi eksperimen adalah eksperimen yang pelaksanaannya itu bukan di laboratorium tapi di lapangan, sehingga dipengaruhi oleh suasana lapangan. Yang kedua, pretest post-test design. Konsep ini mengatakan bahwa dalam eksperimen itu harus ada pretest dan ada post-test. Tidak boleh post-test saja. Mengapa? Karena kita harus tahu perkembangan dari awal sampai akhir, dari pretest sampai post-test. Kalau orang hanya tahu dalam hasil post-test, tapi tidak tahu dari asalnya, orang tidak tahu eksperimen itu membuat kenaikan berapa banyak dari hasil belajar peserta didik. Jadi ada tes awal, ada tes akhir. Yang dihitung biasanya adalah kenaikan dari tes awal ke tes akhir. Itu berapa? Itu yang dibandingkan. Dalam kelompok eksperimen berapa kenaikan itu, dalam kelompok kontrol berapa kenaikan itu. Itulah yang diolah datanya. Dan yang ketiga adalah control group design. Dalam eksperimen itu ditekankan adanya kontrol group, kelompok kontrol. Kalau eksperimen hanya menggunakan satu kelompok yang menggunakan perlakuan, lalu diukur pretest post-test kenaikannya bagus, orang bertanya, jangan-jangan seandainya ada kelompok kontrol pun ada kenaikan yang sebesar itu juga. Jadi perlakuan yang diberikan di kelompok eksperimen belum bisa membuktikan bahwa itu adalah akibat dari perlakuan. Untuk itu diperlukan adanya kelompok kontrol. Pertanyaan yang berkenaan dengan itu adalah bagaimana kita memilih kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, itu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu harus dipilih dari kelompok yang setara, sama atau setara. Untuk mengatakan sama atau setara itu tentu dilakukan sesuatu. Apa sesuatu itu? Adalah undi. Misalnya, ada 2 kelompok yang setara, kelas A siswa dalam atau peserta didik berada di kelas A dan peserta didik yang berada di kelas B. Kemudian kita ingin melihat kelompok A dan kelompok B itu bagaimana cara menentukan yang mana mendapat disebut kelompok kontrol dan yang mana kelompok eksperimen. Peneliti tidak boleh menunjuk begitu saja, tetapi ini harus diundi seperti orang undian dalam arisan itu. Jadi dikocok satu
kelompok kontrol keluar misalnya, lalu cocok lagi di sini, itu mana perlakuannya apa. Jadi pemilihan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dilakukan dengan diundi untuk dua kelompok yang setara. Pada awalnya sudah setara, kemudian diundi yang mana yang akan dikenakan kelompok eksperimen, yang mana yang kelompok kontrol. Tidak boleh ditunjuk begitu saja karena kesenangan dari peneliti. Itu tentang kelompok kontrol. Jadi control group design itu sangat-sangat kuat dalam penelitian eksperimental. Dengan adanya kelompok kontrol itu, maka keraguan orang tentang manfaat dari perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen itu bisa dijawab bahwa ini karena memang perlakuan, sebab kedua kelompok itu dipilih dengan undian, bukan ditentukan oleh peneliti atas dasar suka dan tidak suka. Pretest dan post-test, tesnya itu harus sama. Yang digunakan di pretest dan yang digunakan dengan post-test itu harus sama. Artinya, kalau mau digunakan satu bentuk tes dua kali, digunakan di pretest dan post-test boleh. Atau membuat dua macam jenis tes yang diuji dulu bahwa keduanya itu setara, baru boleh dipakai untuk satu pada pretest, satu post-test. Saya kira itu pada prinsipnya tiga subtopik yang diminta kepada saya tentang kelompok eksperimen ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian kuasi eksperimen di lapangan. Selamat dan sukses melakukan penelitian.